Jumpa lagi dengan saya Taufik di Grup CEO M-Corp dalam acara Behind the Numbers. Kali ini saya akan membahas mengenai Sari Roti. Sari Roti adalah salah satu perusahaan publik di bidang industri makanan. Perusahaan ini tahun 2024 punya catatan kinerja yang bagus. Ya memang orang biasanya kalau menganggap bahwa perusahaan makanan pasti akan punya kinerja yang bagus karena Indonesia itu adalah negara dengan penduduk yang besar dan memang konsumsi makanan pasti juga cukup besar. Tapi ini ada yang unik sebenarnya dari kayak Sari Roti. Bagaimana Sari Roti ini bisa tumbuh dan berkembang dalam pasar Indonesia. Karena apa? Karena bisnis utamanya Sari Roti adalah roti. Roti sebenarnya bukan makanan yang tergolong makanan tradisional Indonesia. Memang beberapa perusahaan makanan minuman yang terdapat di bursa Indonesia ini memang kadang-kadang bukan perusahaan yang makanan yang asli dari makanan Indonesia. Ya kita bilang misalnya kayak Indofood, dia spesialis misalnya di bidang mie instan. Mie instan sebenarnya bukan makanan tradisional Indonesia. Kemudian kalau kita lihat Mayora mulai memang membuat misalnya kayak permen atau mungkin membuat kayak biskuit yang sebenarnya juga bukan tergolong makanan kayak tradisional. Makanan tradisional itu mestinya seperti yang ya kita bisa sebut adalah kayak beras atau padi-padian. Atau mungkin kadang-kadang kalau kita bicara mengenai mungkin lauk pauknya. Nah, Sari Roti itu sebenarnya adalah makanan pengganti makanan pokok. Nah, Sari Roti ini boleh dibilang merupakan bagian dari gaya hidup baru masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya kalau tidak makan nasi merasa tidak makan ini kan. Bahkan kadang-kadang sering timbul kejadian mereka makan mie instan dicampur dengan nasi ini kan. Karena mie instan kadang-kadang dianggap sebagai kayak lauk pauk ini kan. Mie instannya mungkin bisa adalah mie instan yang digoreng atau mungkin mie instan yang direbus ini kan. Semuanya dianggap sebagai bagian dari lauk pauk. Padahal dua-duanya sebenarnya adalah karbohidrat ini kan. Nah, kita bayangkan yang namanya roti tidak pernah dicampur dengan nasi. Jarang orang yang makan roti dicampur dengan nasi. Makan roti dicampur dengan mie instan, jarang kayak gini kan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa roti ini adalah semacam pengganti nasi yang sekarang populer kayak gini. Kenapa roti ini bisa jadi kayak populer? Karena sebenarnya terkait dengan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa semakin banyak orang yang kerja dalam jangka waktu yang panjang. Tempat tinggalnya dengan tempat kerjanya letaknya jauh kayak gini. Sehingga mereka mungkin tidak punya waktu untuk memasak. Dan bahkan mereka kadang-kadang tidak punya waktu ini kan untuk menunggu misalnya makanan untuk segera disajikan ini kan. Sebenarnya kalau kita lihat di berbagai jalan di Indonesia banyak orang yang menjual makanan di pinggir jalan. Sebenarnya tinggal siap untuk disajikan. Tapi kadang-kadang perlu untuk dibungkus nih kan, perlu dibungkus, belum lagi nanti orang antre dan segala macamnya untuk menunggu giliran untuk disiapkan. Sementara kalau roti semuanya sudah ada dalam bungkus plastik, tinggal untuk dibawa kayak gini kan. Jadi ini adalah produk yang boleh dibilang sebagai produk yang benar-benar ready to eat. Sebenarnya kalau ready to eat di Indonesia bisa kayak luas karena dengan banyaknya warung pinggir jalan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Banyak jenis makanan yang sebenarnya yang kita bilang ready to eat. Orang jual bakso, jual sate, jual soto. Semuanya kebanyakan adalah ready to eat karena mereka sudah tinggal dicampur untuk siap segera disajikan. Tapi roti itu terus terang ready to eat yang paling perfect kayak gini. Karena apa? Karena itu bisa gampang untuk dibawa kemana-mana. Orang kalau beli sate, beli soto segala macam ya memang bisa dibawa kemana-mana. Tapi untuk mengkonsumsi terus terang tidak gampang kayak gini kan. Ini beda dengan kalau kayak produk roti, Sari Roti misalnya. Ini yang sebenarnya adalah produk yang benar-benar ready to eat, gampang dibawa kemana-mana. Dan ini yang sebenarnya yang menarik dari Sari Roti. Sari Roti ini sebenarnya adalah salah satu dari perusahaan roti di Indonesia. Tapi Sari Roti ini adalah perusahaan roti yang fenomenal. Karena apa? Karena ini adalah produk dengan brand yang sama yang bisa dijual di seluruh penduduk Indonesia dari Aceh sampai Papua ini kan. Ini adalah salah satu keunikan dari Sari Roti. Karena apa? Karena memang Sari Roti ini adalah perusahaan roti yang mungkin boleh dibilang paling modern di Indonesia. Terutama adalah kalau kita bicara mengenai jaringan produksi dan distribusi. Pabriknya misalnya tidak hanya ada di Jakarta, tapi bahkan tersebar di berbagai kota di Pulau Jawa. Nggak hanya di Pulau Jawa bahkan, tapi ada di Sumatera, ada Kalimantan, dan di Sulawesi. Karena itu membuat Sari Roti bisa mudah untuk disebarkan
bahkan misalnya sampai ke Papua ini kan. Meskipun di sana nggak ada pabrik sari roti, tapi mungkin sebenarnya bisa dikirimkan dari Makassar atau Sulawesi Selatan misalnya. Ini adalah cara yang menarik ini kan, gimana sari roti ini membuat produk dengan brand roti yang bisa tersebar di seluruh Indonesia. Ini beda dengan produk roti yang lainnya. Banyak sebenarnya di Jakarta misalnya, banyak sebenarnya yang dibilang brand lokal ini kan, lokal kota Jakarta. Kebetulan saya tinggal di Jakarta Selatan. Saya sebenarnya dari tahun 1980-an saya kenal ini, ada namanya Toko Roti Lau ini kan, yang sampai hari ini rombongnya atau mungkin gerobaknya masih ada, masih kayak tersebar ini. Tapi Toko Roti Lau dari tahun 80-an sampai sekarang ya boleh dibilang hanya mungkin Jakarta Selatan saja. Mau ke Jakarta Utara misalnya, ya mungkin kasihan juga sama yang membawa kayak gerobak dorong, karena terus terang dari segi transportasinya susah kayak gini kan. Meskipun sekarang ada kayak ojek online pun ternyata masih tetap nggak mudah ini kan. Ini beda dengan sari roti yang memang punya jaringan distribusi yang terus terang luas ini kan. Kita tahu bahwa misalnya di toko kelonong kecil seperti Alfamart, Indomart pasti ada kayak produk sari roti. Bahkan di tempat kayak misalnya kayak Green Lucky juga ada kayak sari roti. Ini adalah menggambarkan jaringan distribusinya sari roti yang sangat luas. Sementara kayak tadi seperti katakanlah brand lokal seperti kayak Roti Lau misalnya nggak bisa masuk nih misalnya di Alfamart, di Indomart atau mungkin di Grand Lucky. Padahal kita tahu yang namanya kayak Indomart atau Alfamart atau bahkan mungkin Grand Lucky tersebar di berbagai kota di Indonesia. Bahkan di satu kota mungkin ada banyak ini kan, ada puluhan ini kan. Nah ini kita bisa melihat bagaimana Sari Roti ini adalah sebuah perusahaan roti yang fenomenal ini kan, yang tidak hanya sekedar menjadi kayak produk roti lokal, produk roti yang berbasis kota, tapi bisa menasional. Ini adalah salah satu hal yang menarik ini kan. Karena apa? Karena kalau nanti kita bisa menjangkau nasional, kita nanti bisa punya basis pelanggan yang luas ini kan. Ini yang membedakan Sari Roti dengan perusahaan roti lainnya. Dia punya jaringan pasar yang luas ini kan. Ini membuat Sari Roti memang jadi hal yang unik. Karena apa kayak ini kan? Kalau misalnya kayak mie instan, yang namanya mie instan biasanya adalah tingkat kadaluarsanya terus terang panjang ya. Terus kemudian kalau melihat misalnya produknya Mayora seperti permen atau mungkin kayak biskuit, kadaluarsanya juga panjang ini kan. Bahkan kalau kita seperti yang kita bahas di edisi sebelumnya, yaitu adalah produk ultra seperti susu ultra atau sari buah ultra, itu semuanya adalah yang punya kadaluarsa yang panjang. Nah, Sari Roti terus terang kadaluarsanya nggak sepanjang mereka ini kan. Setahu saya paling panjang ya mungkin 4 atau 5 hari ya ini. Nah ini terus terang kan jadi tantangan ini kan. Karena apa? Karena dengan jaringan distribusi yang luas, kemudian kadaluarsanya terus terang pendek ini kan. Gimana caranya ini kan? Nantinya mengelola agar barang yang rusak, misalnya yang kadaluarsa maksudnya, itu nantinya tidak bercampur dengan barang yang masih segar ini kan. Dan ini terus terang merupakan tantangan yang tidak mudah. Nah kalau kita melihat hal seperti ini, kita melihat bahwa Sari Roti sebenarnya boleh dibilang punya operational excellence yang luar biasa. Karena apa? Karena untuk memastikan ketersediaan barang di banyak kota di Indonesia, terutama adalah yang kadaluarsanya masih terjaga, kok tidak lewati masa kadaluarsa, itu tidak mudah ini kan. Kita terus terang penasaran ini karena sebagai kantor yang memang menulis buku mengenai operational excellence, terutama lewat buku Reimagining Operational Excellence, ini adalah menciptakan rasa penasaran yang tinggi. Karena apa? Karena ini adalah produk yang kadaluarsanya pendek, tersebar di banyak kota, tapi harus dijaga bahwa nanti Sari Roti tetap selalu tersedia. Karena nanti kalau nggak tersedia, mungkin lama-lama nanti akan digantikan oleh kompetitornya. Kan seperti yang tadi kita sampaikan, banyak sebenarnya perusahaan roti lokal yang ada di berbagai kota di Indonesia. Mereka siap untuk bersaing dengan Sari Roti. Karena apa? Karena mereka mungkin bisa membuat produk yang inovatif ini. Nah, tapi Sari Roti sendiri memang perusahaan roti yang inovatif ini kan. Mereka memang bukan hanya membuat kayak roti tawar, tapi juga membuat roti yang kemudian ada berbagai macam rasa kayak ini kan. Nah, ini adalah contoh yang menarik ini kan. Mereka punya
varian produk yang banyak, kadaluarsanya juga pendek, tapi semuanya tuh bisa kayak dikelola kayak gini kan, sehingga orang merasa, wah ya ini produk rotinya selalu segar ini kan, nggak ada yang kadaluarsa, yang kadaluarsa pasti sudah dibuang ini kan. Padahal proses dari pengiriman, mungkin mengambil yang kadaluarsa itu tidak mudah, tapi ternyata Sari Roti adalah perusahaan yang memang benar-benar punya jaringan distribusi yang hebat, bukan hanya mendistribusikan barangnya, tapi adalah untuk menarik barang yang cepat kadaluarsa. Ini adalah sesuatu yang harus diakui luar biasa. Tapi yang sekarang membuat Sari Roti jadi semakin menarik, dia adalah perusahaan yang inovatif ini kan. Karena tidak berhenti hanya di produk roti saja, roti tawar maupun roti isi. Sekarang sudah masuk mengenai kayak produk kue kayak gini kan. Sesuatu yang dulunya nggak kebayang kayak gini kan. Ini kue tradisional mau dibikin versi modern ala Sari Roti ini kan. Memang pasti tetap melibatkan komponen roti ini kan, supaya nantinya ciri khas dari Sari Rotinya juga tidak hilang ini kan. Tapi lagi-lagi ini kan, ini adalah produk yang terus terang kadaluarsanya juga pendek ini kan. Makanya kita sekarang bisa membayangkan ini kan, di kategori roti itu saja, itu Sari Roti pasti punya tantangan operational excellence yang tidak mudah kayak ini. Apalagi nanti ditambah di kategori kue kayak gini kan. Pasti juga pasti juga tidak mudah kayak ini kan. Kadaluarsanya mungkin bisa kadang-kadang bisa lebih pendek dibandingkan kadaluarsa roti tawar misalnya. Nah, itu kan pasti punya tantangan tersendiri, gimana caranya ini kan. Di satu sisi harus memastikan ketersediaan roti yang belum kadaluarsa, di sisi lain harus menarik ini kan, yang sudah kadaluarsa ini kan. Ini adalah cara pengelolaan operational excellence yang tidak mudah ini kan. Tapi ini Sari Roti bisa menunjukkan ini kan. Ini adalah perusahaan yang ternyata tidak disadari banyak orang, ini adalah punya operational excellence yang bagus ini kan. Nah, ini yang ditunjukkan oleh kayak Sari Roti. Nah, tapi Sari Roti ternyata pada perkembangannya sekarang tidak hanya memikirkan yang namanya B2C atau business to consumer. Mereka sekarang sudah mulai masuk yang namanya B2B atau business to business. Ini gimana caranya ini kan? Nah, ternyata ada segmen namanya HoReCa, hotel, restoran atau kafe, yang mereka butuh bahan baku sebenarnya. Nah, dan jumlahnya kan banyak yang namanya hotel, restoran atau kafe di seluruh Indonesia ini kan. Sari Roti tahu mereka butuh bahan baku ini kan. Sari Roti masuk dengan menawarkan solusi penyediaan bahan baku ini kan. Apalagi mereka memang sudah punya jaringan distribusi, punya jaringan produksi yang tersebar, sehingga itu menjadi salah satu hal yang menarik. Nah, ini yang tadi kalau kita bicara mengenai operational excellence adalah kayak semacam bagaimana kayak dari proses produksi, distribusi itu memang bagus. Tapi ternyata yang juga bisa terlihat juga dari Sari Roti dalam aspek operational excellence adalah bagaimana mereka nanti bisa mengontrol kayak biaya ini kan. Waktu mereka menawarkan ke sektor HoReCa, tentu bukan hanya sekadar bicara mengenai kayak jaringan produksi dan distribusinya, tapi adalah harga yang bersaing. Karena apa? Yang namanya HoReCa itu nanti akan menjual kembali ini kan. Begitu menjual kembali, mereka kan mungkin harus memastikan ini kan harga bahan bakunya juga murah kayak ini kan. Kalau harga bahan bakunya mahal, susah ini kan. Belum lagi ya mereka mungkin berbeda dengan katakanlah misalnya jaringan toko retail seperti Indomaret, Alfamart atau katakanlah Grand Lagi yang mungkin tingkat pengunjungnya pasti perhariannya tinggi. Yang namanya HoReCa itu kadang-kadang tidak tentu setiap hari tinggi. Kadang-kadang mungkin di weekend tinggi. Tapi gimana dengan di weekdays? Kadang-kadang mungkin di malam hari rame. Tapi gimana waktu siang hari ya ini kan? Ini adalah tantangan ini kan, karena mereka pasti akan dihadapkan dengan penyiapan makanan yang kadang-kadang mungkin pelanggannya nggak mau nunggu kayak gini kan. Ini adalah tantangan tersendiri ini kan. Mereka pasti akan butuh ketersediaan bahan baku yang cukup. Masalahnya kata cukup ini tidak pernah bisa diprediksi ini kan. Nah, ini salah satu yang menarik yang dilakukan oleh kayak Sari Roti dengan solusi untuk HoReCa. Wah, kita memang punya jaringan distribusi. Ya sudah, nanti kalau memang butuh nanti kita bisa tambah ini kan. Ini adalah salah satu yang menarik ini kan, karena kalau nantinya memang pengen melalui kayak HoReCa, ya memang harus siap ini kan untuk misalnya memastikan ketersediaan bahan baku di HoReCa bisa tersedia ini kan. Yang penting adalah nanti HoReCa-nya juga nanti mau
mau sharing ke Sari Roti mengenai kayak frekuensi atau jumlah pelanggan yang datang di tempat mereka dalam weekdays maupun weekend, dalam waktu malam hari, siang hari, atau pagi hari ini kan. Sehingga nantinya mereka nanti bisa membantu ini kan. Gimana sih cara solusinya supaya nantinya ketersediaan bahan bakunya juga terjaga, tapi mereka juga nanti tidak kerepotan dengan gimana cara mengontrol kayak biaya. Nah ini adalah perkembangan menarik yang terjadi di Sari Roti ini kan. Ini sesuatu yang terus terang ya adalah di luar bayangan banyak orang kayak gini kan. Jadi dulunya orang hanya membayangkan ini adalah bisnis roti, mungkin bisnis roti yang mungkin skala lokal. Oh ternyata sekarang bisa nasional, pabriknya bisa ada kayak di mana-mana ini kan. Tapi yang ternyata yang menarik itu adalah aspek operational excellence-nya ini kan. Ini sesuatu yang luar biasa ini kan. Nah karena itu memang kita lihat ini kan, kalau sekarang bahwa dari tahun ke tahun memang perkembangannya Sari Roti bisa cukup bagus ini kan. Karena apa? Karena memang dengan punya jaringan produksi distribusi yang cukup tersebar, dengan punya kemampuan operational excellence ini kan, Sari Roti bisa memastikan harga jualnya itu benar-benar terjangkau ini kan. Harganya bisa kayak murah ini kan, sehingga nanti orang merasa ya memang harganya murah banget kok ini kan, sehingga tingkat konsumsinya tinggi. Tapi di sisi lain kualitasnya termasuk tadi dalam aspek tidak kadaluarsa itu tetap terjaga ini kan. Jadi harga dari segi harga terjaga, secara pengiriman terjaga, tapi reputasinya juga terjaga ini kan. Ini yang membuat Sari Roti menjadi salah satu perusahaan makanan yang terus terang menjadi salah satu yang menarik ini kan. Jadi mungkin kalau kita lihat angka penjualannya mungkin masih kalah lah dibandingkan dengan katakanlah penjualannya Indofood, labanya juga mungkin kalah kayak gini kan. Tapi di sisi lain ini bisa menunjukkan perusahaan yang memang punya operational excellence yang luar biasa, sesuatu yang menarik ini kan. Orang kalau melihat mengenai kayak Indofood yang kebetulan juga memang punya jaringan distribusi yang tersebar di berbagai pulau dan kota di Indonesia ya itu sesuatu hal yang normal ini kan. Tapi yang menarik adalah karena ada aspek masa kadaluarsanya ini kan. Indofood produk-produknya boleh bilang masa kadaluarsanya jauh lebih panjang secara rata dibandingkan Sari Roti. Nah, Sari Roti dengan masa kadaluarsa yang pendek ternyata tuh bisa menjaga kualitas produknya, harganya memang terjangkau, dan bahkan memang adalah perusahaan yang inovatif dengan memperkenalkan kategori produk baru, varian rasa baru ini kan. Bahkan sekarang bisa masuk B2B. Ini adalah contoh dari perusahaan makanan yang menarik dari di Bursa Efek Indonesia yang selama ini mungkin nggak banyak dilihat karena mungkin secara ukuran mungkin kalah ini kan, kalah dibandingkan dengan Indofood misalnya, atau mungkin karena jarang melakukan branding campaign seperti katakanlah kayak Mayora, ya mungkin nggak banyak dilihat ya ini kan. Tapi ini adalah perusahaan yang sebenarnya perusahaan makanan yang menarik. Jadi meskipun usianya mungkin baru sekitar 30 tahun karena mulai beroperasi dari tahun 1995, tapi kita melihat bahwa Sari Roti ini salah satu simbol ini kan, simbol operational excellence, simbol mengenai kreativitas inovasi di industri makanan Indonesia. Nah, kita berharap nantinya kinerja Sari Roti bisa semakin bagus ke depan. Terima kasih. Terus ikuti acara Behind the Numbers edisi berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Marketing TV.